Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Mai Atailah dengan NIM 210401110202. Sini saya akan membacakan kitab. Yang pertama itu Al-Muqaddimah. Biarkan alain wal makni asyadatain. Arkan ad-dinu salasa al-islam wal iman wal ihsan wa yalati sa'ala anha Jibril nabiyata Muhammad sallallahu alaihi wasallam bija fi surati a'rabi bi quduri kasiri minas sahabah falamma an sarafa qala lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ainar rajul falam jajidu faqal dakum Jibril ja'akum yu'allimukum amradinikum. Al-Islam huwal inqiyad dunil ahkam asyaiyatil amaliyah allati ja'iba sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muqaddimah tentang rukun agama dan makna syahadatain, dua kesaksian. Rukun agama ada tiga: Islam, iman, dan ihsan. Hal itu ditanyakan oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu dia datang dalam bentuk seorang Arab pedalaman di antara banyak para sahabat. Pada saat dia meninggalkan ruangan, Rasulullah SAW bertanya pada sahabat, di manakah orang itu? Tetapi mereka tidak mendapatkannya. Maka beliau SAW bersabda, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang perkara agama kalian. Yang kedua, Islam. Islam adalah tunduk kepada hukum-hukum syariat praktis yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-iman wa huwa ruknus sani min arkan ad-din wa tasdiqul qalbi bima ja'a bihi sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arkan al-iman sittah antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Al-awwal al-imanu billah wa huwa an tu'mina wa tusaddiqa bi anna Allah ta'ala law mawjud wa annahu wahid wa annahu muttasifu bi kulli kamal munazzah an kulli naqsi wa annahu fa'ilul mukhtar alu lima yuridu wala yarji fi mulkihi illa ma yusha. Asani antu mina bimalaikatillah ay tusaddiqa bi anna Allah khalaqa malaikata min nuril la yalquluna wala yashrabuna wala yanamun wala ya'sun awrama amrohum wa yaf'alu nama yu'marun walaisu dhukura wala inasa wa hum kasiruna la yufsi adahum illallah ta'ala wal wajibu ma'rif tuhum minal malaikati asyarah wa hum Jibril wa Mikail. Iman adalah rukun kedua dari rukun agama.
Definisi iman adalah pembenaran dari hati atas apa-apa yang disampaikan oleh junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rukun-rukun iman. Rukun iman ada 6. Beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan ketetapan yang baik maupun buruk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, beriman kepada Allah, yaitu beriman dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Ada, Maha Esa, dan Dia memiliki sifat-sifat yang sempurna. Dia Maha Suci dari segala kekurangan, maka berkehendak dan memilih. Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Tidak ada yang terjadi dalam kerajaannya kecuali yang dia izinkan. Kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, yaitu percaya bahwa Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak bermaksiat kepada Allah atas apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan melaksanakan segala perintahnya. Mereka tidak berjenis kelamin sebagai laki-laki atau wanita, dan jumlah mereka banyak sekali. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Israfil wa Israil al-Munkar wa Nakir wa Qaid wa Atid wa Malik wa Ridwan. As-salis antu mina bi kutubillah ay tusaddi ko bi anna Allah anzala kutuban ala rusuli wa minha sukufu Khalil Ibrahim wa sukuful kalimu Musa alaihi wassalam. Wal wajibu ma'rifatuha minal kutubi arba'ah at-Taurat al-munzala ala sayyidina Musa, wal Injil munzalu ala sayyidina Isa, wa Zabur al-munzala ala sayyidina Daud alaihim assalam, wal Furqan wa wal Qur'anul munazzalu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rabi antu mina birusulillah antu saddiqa bi anna Allah ta'ala arsala rusulan la hidayatin nasi wa irsyahim ila ma fi shola wa hashim wa ma'ihim wa hum kasirun awwaluhum abul bashari Adamu alaihi salam wa akhiruhum sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal wajibu mal ma'rifatuhum hum satun wa isrun wa hum Adamu wa Idris wa Nuh wa Hud wa Solih wa Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yakub wa Yusuf wa Lut wa Ayub wa Su'aib wa Musa wa Harnul wal Yasa wa Dzulkifli wa Dawul wa Sulaiman wa Ilyas wa Yunus wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihim ajmain. Malaikat-malaikat yang wajib diketahui ada 10. Mereka adalah Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu percaya bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya, diantara adalah lembaran-lembaran Ibrahim As-Khalil, yaitu kekasih Allah, dan lembaran-lembaran Musa Al-Kalim yang berdialog langsung dengan Allah. Kitab-kitab yang wajib diketahui ada 4. Kitab-kitab itu adalah Taurat yang diturunkan kepada junjungan kita Musa, Injil diturunkan kepada junjungan kita Isa,
Zabur diturunkan kepada junjungan kita Daud. Al-Furqan pembeda yang benar dan batil, yaitu Al-Qur'an diturunkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keempat, beriman kepada rasul-rasul Allah, yaitu percaya pada Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasul untuk memberi petunjuk kepada umat manusia dan membimbing mereka kepada hal-hal yang di dalamnya terdapat kebaikan bagi kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Mereka berjumlah banyak. Rasul yang pertama adalah bapak seluruh manusia, yaitu Adam alaihissalam. Sedangkan rasul yang terakhir adalah junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul-rasul yang wajib kita ketahui ada 25 rasul. Mereka adalah Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Lut, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Alyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan kita, Nabi kita Muhammad. Semoga Allah melimpahkan sholawat dan salam kepada mereka semuanya. Al-Khamis Antuk minabil yaum al-akhir, aitu sodiko bi annahu sayati yaum yajma'ullah fihil awalin wal akhir lani jaza wil hasab yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Faman ya'mal misko la dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misko la dzarratin syarran yarah. Wa yajibu tasdiqu bima yakunu fi minal hasr wan nasri wal mizan wasirat wal hisab wal haud wal jannah wan nar wa ghairi dzalika mimma warada fil Qur'an au akhbara bi sayyidu waladi adrasa yasyuda Muhammad as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam. As-sadisu antu mina bil qadri khairi wa sarrihi minallahi ta'ala, aitu saddiqo tasdiqo jaziman bi annahu la yakunu kainun fi al biwalaki fis sama illa biqaba illa wa taqdiri ma sya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Al-ihsan wa huwa ruknus salis min arkani ad-dini huwa kama warada fi al-hadis as-sahih anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa inna yarak. Qala. Kelima, beriman kepada hari akhir, yaitu percaya bahwa akan datang hari Allah akan mengumpulkan di dalamnya manusia yang pertama hingga akhir untuk menerima balasan dan perhitungan. Hari manusia dibangkitkan menghadap Tuhan alam semesta. Barang siapa beramal baik sekecil-kecilnya, maka dia akan melihatnya dampaknya. Dan barang siapa beramal buruk sekecil-kecilnya, maka dia akan melihatnya dan dampaknya. Wajibkan bagi kita percaya atas kejadian dikumpulkannya kelak manusia, bangkitan, timbangan amal, jembatan sirat, hisab, perhitungan amal, telaga Hud, surga, neraka, dan hal-hal lainnya disebutkan dalam Al-Quran atau disabdakan oleh pemimpin Nabi Adam, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Junjungan kita Muhammad yang benar dan benarkan sallallahu alaihi wasallam. Keenam, beriman kepada ketetapan yang baik atau buruk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu percaya dengan benar-benar bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di bumi dan di langit kecuali dengan ketetapan Allah. Yang dikehendaki oleh Allah akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya maka tidak akan terjadi. Ihsan adalah rukun ketiga dari rukun agama. Definisinya sama dengan diuraikan dalam hadis. Kau menyembah Allah seakan-akan kau melihatnya. Jika kau tidak mampu melihatnya, maka juga dia yang melihatmu. Allah Subhanahu wa taala.
wa iradati. Qala ta'ala ya ayyuhan nas antumul furqa'u ila Allahi wa Allah huwa ghaniyyul hamid wa huwal waqidul munfaridu bi khalqi jami'il asya wa biyadihi malakutu kulli syai wa huwal ladzi minhu bada'a kullu syai'in wa ilaihi ya'ud la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama' ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur ya'lamu sirri wa akhfar ala lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Makna asyhad an Muhammadar Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Mana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah a'lamu wa atahaqqu wa ata yakunu bi qalbi wa ubayyinu li ghairi anna sayyidina Muhammad abna Abdillah Abdul Muttalibin Hasyim di ahdi wa manafil kursiyah rasulun min indillah arsalullahi kaffatil bidini al-Islam fayajibu alaina al-iman bih wa tasdiqu bi kulli ma akhbara bihi anillahi ta'ala min umurid dini wad dunya wal akhirah. Berfirman Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai para manusia, kalian fakir kepada Allah dan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Maka dia adalah yang maha esa dan maha tunggal dalam menciptakan seluruhnya. Di tangannya kerajaan segala sesuatu, darinya segala sesuatu bermula dan padanya segala sesuatu kembali. Tak sembunyi darinya segala sesuatu yang terdapat di bumi dan langit. Dia mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan dada hati. Dia mengetahui rahasia dan yang tersembunyi. Apakah Tuhan yang menciptakan tidak mengetahui, sedangkan dia maha halus lagi maha waspada. Makna aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Makna aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah adalah aku mengetahui, mendalami, meyakini dengan hatiku, dan aku menyatakan kepada selain diriku bahwa sesungguhnya junjungan kami Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasyim bin Abdul Manaf al-Quraisy adalah utusan dari sisi Allah. Dia mengutusnya kepada seluruh makhluk dan membawanya agama Islam. Maka diwajibkan bagi kita untuk mengimaninya, membenarkan semua yang disampaikannya dari Allah Subhanahu wa taala tentang perkara agama dunia dan akhirat. Wa qad qala Allahu subhanahu wa ta'ala ala jami' al-khaliq wa ja'alahu khatamal anbiya wal mursalin wa ja'ala ummatahu khaira ummatin ukhrijat linnas wa umira bi ta'atihi wa tibaih. Qala ta'ala fi haqqih qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa qala ta'ala wa ma atakumur rasulu faquduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Fayajibu alaina an naf'ala kullama amarna bihi hadzal rasul al-karim wa an nandahi amma nuhana anhu min kulli fi'li dhamin likai nakuna minal ibad al-mupi'in al-muqarrabin indallah. Waffaqana Allahu lidzalika bimahdi judihi wa fadlihi amin. Iqamas shalah atsani min arkan Islam. Iqamah
as-shalah ayil ityani biha 'alal wajhil marwi wa adauha fi aqatiha al-ma'ruf qati bi arkaniha wa syurutiha wa tajannabu mublidatiha ma'al muhafazati 'ala quburil qalbi wal khusyu' fiha wa yal zur wal asru wal maghrib wal isya was subhu qala ta'ala. Allah telah mengutamakannya di antara seluruh makhluk dan menjadikannya sebagai penutup segala kenabian dan kerasulan. Allah menjadikan umatnya sebagai umat terbaik yang diwujudkan di tengah-tengah manusia dan memerintahkan umatnya agar menaati dan mengikutinya. Tentang kedudukan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian. Dia Subhanahu wa taala berfirman, apa yang telah diberikan kepada kalian oleh Rasul maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagi kalian maka tinggalkanlah. Maka diwajibkan bagi kita agar melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Rasul yang mulia ini kepada kita, dan meninggalkan segala perbuatan tercela dilarangnya agar kita menjadi hamba yang taat dan dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita atas semuanya itu dengan pemberian yang murni dan keutamanya. Amin. Mendirikan sholat. Rukun kedua dari rukun-rukun Islam adalah mendirikan sholat, yaitu mengerjakannya dengan cara yang diridhoi dan melaksanakan di waktu yang telah diketahui, disertai dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta menjauhi hal-hal yang membatalkannya, disertai dengan menjaga hati agar selalu sadar dan khusyuk saat melakukannya. Sholat itu adalah duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Wa aqimus shalah wa qala inna sholata kanat 'alal mu'minin kitabau mawquta. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khamsu shalawatin katabunallahu 'alal ibadi fil yaumil wal lailah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usolli. Ita zakah as-salis min arkan Islam ita uz-zakah au uha lil mustahiqin laha minal asnafis samaniyah al-madhkurina fi qawli ta'ala innamas shadaqatul tulil fuqra'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabili qaribatan minallahi wallahu alimun hakim. Qala ta'ala wa atuz zakah wa huwa amrul lil muqbil wa huwa amrul lil wujub. Allah SWT berfirman, dirikanlah sholat. Allah SWT berfirman, sesungguhnya sholat itu atas orang-orang yang beriman adalah suatu kewajiban yang telah ditetapkannya waktunya. Beliau SAW bersabda, ada 5 sholat yang telah diwajibkan kepada Allah pada hambanya dalam sehari semalam. Beliau SAW bersabda, sholatlah kalian seperti kalian melihat sholatku. Mengeluarkan zakat. Rukun ketiga dari rukun-rukun Islam adalah mengeluarkan zakat, itu memberikannya kepada mereka yang berhak menerimanya dari 8 golongan yang telah disebutkan di dalam firman Allah SWT. Sesungguhnya zakat hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil, pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya agar masuk Islam, budak-budak, orang-orang yang terlilit hutang, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai ketetapan diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah SWT berfirman, berikanlah zakat, ini adalah perintah wajib. Summa Arabiu min arkan Islam saumu Ramabna wa huwa syahrut tasi'u min syuhur as-sanatil arabiyah wa saumuhu al-imsak anil akli wasyarbi wal jima
wa ghairiha minal mughfirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biyati makhsusah wa saumu ramadhan wajibun 'alal muslimi baligil akil al-mutiqi lis-shaum aqairi anil haidi wan nifas ghairi musafir. Qala ta'ala faman syahidat minkum asyara fal yasum huwa man kana maridhan aw ala safarin faidatun min ayamin ukhra. Hajjul bait al-khamisu min arkan Islam. Hajjul bait al-qasdul baitil khor adil nisuki wal ibadah. Qala ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila fala yajibu illa 'alal mustati'. Puasa Ramadan. Rukun keempat dari rukun-rukun Islam adalah puasa Ramadan. Bulan ini adalah bulan ke-9 dari bulan-bulan Arab. Puasa istri adalah serta halal mentakannya dari terbitnya fajar hingga tengoknya matahari di serta niat tertentu. Puasa Ramadan hukumnya wajib bagi setiap orang muslim balik dewasa berakal memiliki momen berpuasa suci dari haid, nifas dan tidak melakukan perjalanan jauh. Allah SWT berfirman, barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan itu hendaklah berpuasa. Bagi mereka yang sakit dalam perjalanan maka mereka boleh mengganti di hari-hari lain. Hari menuju Ka'bah rumah Allah. Rukun kelima dari rukun-rukun Islam adalah menunaikan ibadah haji, yaitu menuju ke Baitul Haram, rumah suci dengan tujuan bermanasik dan beribadah. Allah SWT berfirman, menunaikan ibadah haji itu menjadi kewajiban manusia terhadap Allah, yakni bagi mereka yang sanggup mengadakan perjalanan padanya. Maka ibadah haji tidak diwajibkan kecuali bagi yang mampu saja. Nabila manisi Nabila manas sayrat an nabawiyah wa qad walida sallallahu alaihi wasallam bil baladil amin Makkatal Mukarramah wa tuwaffi abuhu Abdullah wa huwa bibab di ummi wa kafalahu wa rabbahu jadduhu Abdul Muttalib di Hashim wa arba'at ummuhu immanatu min wahbi zahratai li Hakim summa arba'at suwawai al aslimiyah summa khalimatus sa'diyah walamma balagha minal umri sittat sinin nama tat ummuhu Aminatu mintu Wahbi summa mata juddu Abdul Muttalib wa kafalahu amnu syaqiqu Abul Talib wa zaraslahu sallallahu alaihi wasallam fi ayyami siba'u wala matun kasirah tadullu ala anna sayakuna lahu syafdu azim. Falamma balagha arba'ina sanatan anzalallahu alaihi bawasifatil amin Jibril alaihi salam qaulahu ta'ala Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam tsumma tataba'al wahyu wa amarahu Allahu bitabligh illan nasi kafatta sikafa fa ballagha risalah wa adda. Ringkasan sejarah Nabi. Beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Aman Makkah di Al-Mukarramah. Hanya wafat saat beliau masih di perut ibunya. Lalu kakeknya Abdul Muttalib bin Hashim memelihara dan merawatnya ibunya Aminah binti Wahab bin Surah bin Hakim menyusuinya, lalu beliau disusui
oleh Suwabiyah al-Islamiyah dan kemudian disusui oleh Halimah As-Sadiyah. Ketika beliau mencapai usia 6 tahun, ya ibu beliau Aminah binti Wahab wafat. Kemudian wafat pula kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, lalu pamannya yang bernama Abu Thalib yang merupakan saudara sekandung ayahnya yang memeliharanya. Di masa kecilnya tampaklah pada diri Sallallahu Alaihi Wasallam tanda-tanda yang banyak yang menunjukkan bahwa dirinya kelak akan memiliki kedudukan yang agung. Ketika mencapai usia 40 tahun, Allah menurunkan firman-Nya kepada beliau melalui perantara Jibril yang terpercaya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dari Tuhanmu yang Maha Mulia dan mengajarkan melalui perantara pena mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak mereka ketahui. Lalu wahyu demi wahyu berkelanjutan. Al-amanah wa saddaqahu wa amana bihi man sabaqat lahu minallahi sa'adah wa kadzabu man haqqat alaihi syaqawah wa aqama bi makkataba dan nuzulil wahyi salasa asyrata sana tsumma adinallahu lahu bil hijrah ilal al-madinah al-munawwarah fa ajara min watanihi makkatal mukarramata ila madinati munawwarah wasinnutu salasun wa khamsun sana wa ba'dal hijrati ilal madinah amarahu Allahu bikitila lil kufaril ladzi mana'uhu min taqli bisalah rabbihi wa tada alaihi wa akhrajuhu min watani fajahada binafsi wajahada ma'ahu ashabu haqqal jihad hatta ja'a nasrullah wal fath wa da'alan nasu fi dinillahi afwaja wa qina idin khatarallahu ilaihi wa ahab baliqa'atu awu faqadahu ilaihi wa mata bil madinah al munawwarah wa umratu salasun wa sittu nasah wa kanat wafatu fi syahri rabiil awwali sanata ihdash asyra minal hijrah wa dufi alaihi salatu wassalamu fi baitil mil madinah wa huwa hayyun qabri yasma'u salata musallin alaihi wasallam muslimin alaihi Allahu sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan Allah memerintahkannya agar menyampaikan kepada seluruh manusia, maka beliau pun menyampaikan firman-Nya dan menjalankan amanat. Orang-orang yang membenarkan dan beriman kepada Allah, maka yang telah ditentukan dalam beriman ilmu Allah sebagai orang yang bahagia, dan mereka mendustakannya adalah orang yang mereka tercelaka. Setelah wahyu turun yang pertama tersebut, beliau selesai bermukim di kota Mekah selama 13 tahun. Lalu Allah mengizinkannya hijrah ke kota Madinah al-Munawwarah. Maka beliau pun hijrah meninggalkan kota lainnya Mekah al-Mukarramah menuju ke Madinah al-Munawwarah di usia 53 tahun. Setelah hijrah ke Madinah, Allah memintakannya untuk memerangi orang-orang kafir yang menghalangnya dan menyampaikan pesan utahunya menyerangnya serta mengusirnya dari tanah kelahiran. Maka beliau berjuang dengan dirinya dan begitu pula sahabat berjuang bersamanya dengan gigih. Hingga pertolongan Allah dan wafat kemenangan saat berhasil merebut kota Mekah, datang manusia berbondong-bondong masuk ke agama Islam. Di saat itu Allah memilihnya agar kembalinya, dan Allah ingin berjumpa dengannya, maka dia mencabut ruhnya agar kembali kepadanya. Beliau wafat di Madinah al-Munawwarah pada umur 63 tahun. Wafat pada bulan Rabiul Awal di tahun 11 Hijriah. Setelah beliau wafat dikubur dalam rumahnya di kota Madinah, namun beliau hidup dalam kuburnya mendengar sholawat orang-orang yang bersolawat kepadanya dan ucapan dalam orang-orang Islam kepadanya. Wahai Allah, limpahkan sholawat dan salam serta keberkahan pada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Ta'ala alam taro anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adana min dhalika wa la aktsaru illa huwa ma'hum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamati innallaha bikulli syai'in alim. Fayambagi lil mu'mini al yuraqiballaha ta'ala wa
ayyu addiya ibadatihi alal wajhi ihsan wa fa innallaha yuhibbul muhsinin wa innahu la yuhibbu ajra man ahsana amala. Allah berfirman, tidaklah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada pembicaraan rahasia di antara 3 orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan dia adalah pembicaraan antara 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan dia adalah pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu ataupun lebih banyak, melainkan dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat yang apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Hendaklah setiap orang beriman waspada terhadap Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengetahui dirinya dan melaksanakan ibadahnya secara disertai ihsan, sebab Allah menyukai hamba-hambanya yang berbuat ihsan kebajikan, dan dia Allah tidak akan menghilangkannya pahala mereka yang berbuat amal baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus tsani fi dzikri ahami haid wa ishadoh. Al-haidu huwa damul khariju lil mar'ati allati balagat tis'a sinina fa aktsara ala sabil as-sikhati fi awqatin makhsusah wa huwa kama fil hadis syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Famata ra'atil mar'atul lati balagat tis'ani asinina fa aktsara damam minal farji wajaba 'alaiha antam tani'a minas shalah was-shaum wa yakhrumu 'ala zawjiha wad'uha sawa'un kana damu aswada au akhmara au asfara au bihi qudrah li'anna sufra tawal qudrata khaidu thumma inistamarrad damu yauman wa lailatan ay arba'a wa ishrin sa'anah sya'ah fa aktsara tabayyana annahu damu haid wa inin qata'a qabla mubiyyi yaumil wa lailah wa lam ya'ud fi muddati 15 yauma min zuhur tabayyana annahu damu fusad fayajibu 'alaiha fadha'us shalah allati tarakatha. Bab kedua, tentang hukum-hukum haid, nifas, dan seputar 2 masalah tersebut. Haid adalah darah yang keluar dari wanita yang telah mencapai usia 9 tahun atau lebih untuk kesehatannya di sewaktu-waktu tertentu. Seperti disebutkan dalam hadis, sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah bagi anak-anak wanita Adam. Jika seseorang wanita yang telah mencapai usia 9 tahun atau lebih melihat darah pada kemaluannya, maka wajib baginya mencegah dirinya dari sholat dan puasa. Diharamkan pula bagi suaminya untuk menggaulinya. Darah itu bisa berwarna hitam, merah, kuning, dan kecoklatan. Sebab warna kekuning-kuningan atau kecoklat-coklatan adalah haid. Jika darah itu berlanjut selama sehari semalam, yaitu 24 jam atau lebih, maka darah itu disimpulkan adalah darah haid. Tapi jika darah itu terputus sebelum sehari semalam dan tidak keluar lagi hingga 15 hari terhitung dari mulai sejak munculnya darah itu, maka darah itu adalah darah penyakit. Maka diwajibkan baginya jika darahnya darah penyakit untuk mengganti sholat dan puasa yang ditinggalkannya. Puasa yang ditinggalkan karena haid juga wajib diganti. Wa qada as-sumil ladzi tarokat umma idzan qata'a qablal yaum wal lailati walakinnahu 'ada fil yaum ats-tsani aw ma ba'dahu ila tamami 15 yauma wa takammalat bil aidi arba' wa ishrun sa'ah fal jami'u haid bisyarti alla yazidad damu ala 15 yauma wa illa fatajri fiha ahkamul mustakhabah. Aqullul haid wa ghalibah wa aksaruh. Aqullul haid yaumu wa lailatu ay miqdaruhuma wa huwa arba' wa ishrun sya'atam ma'atis sholli
ad-damil mu'tad bihaitsu law wa bi'at natun aw nahbuha latalawasat wa ghalibah situn aw sab'un wa aksara khamsata asyara yauma falau taqsuddamu ayyaumin walailah auzad alal khamsata asyara bilayaliha fahuwa istihadah. An-nifas huwa damul khariju akibul wiladah wa aqallu zamani lahzutun wa ghalibu arba'un yauma wa aksaru sittuna yauma walau jawazad damu siti na yaumang fahuwa istihadah. Namun jika darah itu terputus sebelum sehari semalam tetapi keluar lagi di hari kedua atau di hari berikutnya hingga batasannya 15 hari dan jika dijumlahkannya semua 24 jam maka seluruh darah yang keluar itu adalah darah haid. Tetapi dengan syarat darah yang keluar itu tidak lebih dari 15 hari. Jika lebih, maka berlaku bagi darah itu hukum-hukum wanita yang mengeluarkan darah istihadah. Batasan waktu haid yang tersedikit, yang umum, dan yang terbanyak. Paling sedikitnya waktu haid adalah sehari semalam. Batasan keluar darahnya selama sehari semalam yaitu 24 jam terus-menerus keluar dari darah yang normal. Ukurannya jika diletakkan kapas atau sejenis itu pada kemaluan maka didapati darah. Pada umumnya waktu haid adalah 6 atau 7 hari. Sedangkan yang terbanyak waktu haid selama 15 hari. Jika darah yang keluar kurang dari sehari dan semalam atau lebih dari 15 hari dan malamnya maka itu adalah darah istihadah. Nifas adalah darah yang keluar setelah kelahiran. Paling sedikitnya waktu nifas adalah setetes darah. Pada umumnya waktu nifas adalah 40 hari, sedangkan yang terbanyak waktu nifas adalah 60 hari. Jika darah yang keluar melebihi 60 hari, maka darah itu adalah darah istihadah. Akullut tuhri bainal haidatain. Akullut tuhri bainal haidatain khamsata asyara yawman bilaya liha wala hadda li aksari falau hadat sab'a wa in taqata'adda mu'ashron summa dafa huwa istihadah li'annahu lam yabbi baina khalyai badaini akullut tuhri amma at-tuhrul ladhi bainanin nifas wal haid wal fa'aqal luhu lah zotal wallahu a'lam. Al-istihadah hadas da'im wa huwa damu al-khariju fi ghairi ayya mil haid wa ghairi ayya min nifas awan naqisu ayyaw min walailatin fil haid wa hukmul mar'atil mustahadah annaha tahirah fatajibu 'alaiha shalah was-shaum wa yajuzu li zawjiha ityanuha wa yajibu 'alaiha idza aradatis shalah an taghsila farjaha wa takhshuwahum binahwiqutna. Paling sedikit batasan waktu suci di antara dua haid. Paling sedikitnya batas sucinya seorang wanita dari haid lalu bertemu haid berikutnya adalah 15 hari dan malamnya. Tidak ada batasan tertentu bagi waktu terbanyaknya. Jika seorang wanita mengeluarkan darah haid selama 7 hari lalu terputus selama 10 hari kemudian mengeluarkan darah lagi, maka yang darah keluar setelah 10 hari adalah darah istihadah. Hal itu disebabkan darah yang keluar belum mencapai batas paling sedikitnya suci di antara haid yang satu dengan haid berikutnya yaitu 15 hari. Sedangkan batas suci antara nifas dan haid paling sedikitnya adalah walau sesaat. Wallahu a'lam bishawab. Darah istihadah adalah hadas yang berkelanjutan, yaitu darah yang keluar di selain batasan waktu haid dan nifas atau kurang dari sehari semalam di waktu haid. Hukum bagi wanita yang mengeluarkan darah istihadah ia dihukumi suci, maka tetap diwajibkan baginya sholat puasa dan dibolehkan bagi suaminya untuk menggaulinya. Diwajibkan baginya jika ingin mengerjakan sholat agar menyucikan diri atau membersihkan kualunya terlebih dahulu dan menyumbatnya dengan semacam kapas atau mengikatnya dengan kain yang jika tidak terganggu.
wa ta'sibahu illam tata'adzabahima wala yajibu 'alaihal hasyu illa in ihtajat ilaihi wa kanat ghaira sha'imah fa illam tahtaj ilaihi aw kanat sha'imah aw ta'adzat bihi fala yajibu bal yalzamu sha'imah tarkuh thumma tatawadda wa yakunu jami'u ma dzukira ba'da dakhulil waqti wala budda aida fi wubu'iha minal mumalah bi an taghsilal wasani qabla jafaf al awal wajibu 'alaiha ba'dal wudu'i mubadaratu bis shalah fa in akharat li ghairi maslahatis shalah wajaba 'alaiha i'adatul lil farj wal hashwi wat ta'siba wal wabu bihila fima idza akharat li maqsal lahatis shalah ka intizari jama'atin fala yajibu 'alaiha al istinaf. Sesaat ini bisa mengganggu membelit wanita. Dia tidak diwajibkan menyumbat kemaluannya kecuali pada saat diperlukan dan tidak dalam kondisi berpuasa. Tetapi jika tidak perlu baginya menyumbat kemaluannya atau dalam kondisi berpuasa dan terganggu dalam hal itu, maka menjadi tidak wajib baginya. Bahkan bagi wanita yang berpuasa tidak boleh menyumbat kemaluannya. Kemudian setelah itu diwajibkan baginya berwudu. Semua kewajiban tersebut harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Dan diwajibkan pula dalam berwudu agar mualah, yaitu mengguyur anggota wudu yang kedua sebelum air wudu pada anggota wudu yang pertama kering dan begitu anggota wudu yang berikutnya. Diwajibkan pula baginya setelah menyelesaikan wudu agar bersegera mengerjakan sholat. Jika dia mengakhirkan sholatnya karena sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan sholat, maka diwajibkan baginya untuk membersihkan kepalanya lagi, menyumbatnya juga meningkatkan dan berwudu lagi, kecuali jika dia mengakhirkan sholatnya tidak segera sholat berwudu karena untuk kepentingan sholat seperti menunggu jamaah sholat, maka tidak diwajibkan baginya untuk mengulang semua hal itu. Idza kanat al-mar'atu tahira minal haid wan nifas summa tara'a 'alaiha ahaduhuma ba'da dukhul waqti shalah wa qad madha minal waqti zamanun yumkinuha fi'lu tilka shalah fihi wa lam tusalliha fal wajibu 'alaiha idza tahurat min haidiha aw nifasiha an taqbiya tilka shalah li'annaha qad wajabat 'alaiha wa tamakkanat bin fi'liha wa lam taf'alha wa hadha yusamma turu wal mani'. Wa idza kanat khaidan aw nufasa awan qata'ad damu qabla khuruj waqti sholatin minas sholah al khamsi walau biqadri lahzatin fal wajibu 'alaiha mubadarah bi fi'li tilka shalah in kana al waqtu muttasi'a wa illa fayajibu 'alaiha fa qada'u tilka shalah allati in qata'ad damu wa qad baqiya min waqtiha hatta qadruta bikrah al ihram. Wa kama yajibu qada'u tilka shalah allati qablaha in kanat tujma'u ma'ahatal ihram ta'khirun kazuhri wal maghrib wa in kanat as-shalah allati qablaha la tujma'u maha kal fajri wal asri fala yajibu qada'uha bal yajibu qada'u dhatil waqti faqad wa hadha yusamma zalul mani'. Peringatan jika seorang wanita suci dari haid dan nifas lalu tiba-tiba datanglah salah satu dari keduanya haid dan nifas setelah masuk waktu sholat dan lewat dari waktu sholat itu beberapa saat
Seharusnya memungkinkan dia untuk mengeluarkan sholat tersebut, namun dia tidak melakukan sholat, maka wajibnya baginya setelah sucinya nanti dari haid atau nifasnya untuk mengqadha sholat yang terlewat itu. Sebab dia telah wajib di waktu itu melakukan sholat tersebut dan memiliki waktu untuk mengerjakannya, namun tidak dilakukannya. Kondisi semacam ini disebut dengan istilah turuwul mani', datangnya penghalang. Jika wanita yang haid dan nifas terputus dari darahnya suci sebelum keluar waktu sholat di antara 5 sholat fardu walaupun sebentar, maka diwajibkan baginya segera melakukan sholat tersebut jika waktunya masih cukup. Jika tidak cukup, maka wajib baginya mengqadha sholat tersebut yang pada darahnya tersebut suci masih tersisa waktunya walaupun hanya tersisa untuk takbiratul ihram. Seperti halnya diwajibkan baginya mengqadha sholat tersebut, maka diwajibkan pula baginya untuk mengqadha sholat sebelumnya jika sholat tersebut dengan sholat sebelumnya adalah sholat yang bisa dijamak takhir seperti sholat duhur atau maghrib. Jika sholat sebelumnya bukan sholat yang bisa dijamak takhir seperti subuh atau asar, maka tidak diwajibkan mengqadha sholat sebelumnya, tapi hanya diwajibkan mengqadha sholat yang ia tinggalkan waktunya. Kondisi semacam ini disebut dengan istilah zawalul mani, hilangnya penghalang.